bisa dijadikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang proses penegakan hukum. Nah, kembali yang bisa diambil pelajaran oleh para mahasiswa maupun oleh orang awam yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Nah, kembali ke DPO, daftar pencarian orang. Nah, ini di masing-masing negara ini terdapat istilah sanksi pidana merupakan sanksi yang berat dibandingkan sanksi-sanksi hukum lainnya. Bahkan bisa sangat berat. Karena itu dikatakan ada suatu paradok bahwa di satu sisi negara harus melindungi keamanan rakyatnya, membuat makmur rakyatnya, menjamin ketenangan rakyatnya, menjamin kebebasan dan kemerdekaan rakyatnya. Namun di sisi lain, negara jugalah yang menjatuhkan pidana bagi sebagian rakyatnya yang melanggar hukum pidana. Utrecht sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini. Tak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat-sobat Gusri PD27 dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam channel edukasi tentang ilmu hukum ini. Kali ini kita membahas tentang hukum pidana yang berkaitan juga dengan kasus yang terjadi di Cirebon 8 tahun yang lalu, maksudnya sekitar tahun 2016 ya, tentang pembunuhan berencana yang dialami oleh korban Vina dan juga Eki. Nah, hal ini juga ada kaitannya dengan pembelajaran tentang kriminologi. Nah, karena kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, kali ini kita belajar tentang hukum pidana yang tidak lain dalam pembahasan kali ini adalah tentang DPO, daftar pencarian orang. Nah, sebelum itu sebagaimana saya bacakan tadi pendapat Utrecht yang dikutip oleh Topo Santoso, salah satu penulis buku hukum pidana dari Universitas Indonesia ya. Dan hampir semua sarjana hukum itu sepakat bahwa hukum pidana itu adalah hukum memberikan sanksi yang terberat. Maka ada semacam pergeseran pendapat atau semacam perubahan yang diinginkan oleh para sarjana hukum di bidang hukum pidana ini, bagaimana menjadikan suatu pemidanaan itu menjadi upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi atau sebagai ultimum remedium yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentu tidak semua tindak pidana yang bisa dijadikan sanksi pidana adalah sebagai bentuk ultimum remedium dalam penjatuhan sanksinya. Karena apa? Karena juga ada pidana-pidana itu yang bersifat extraordinary crime atau suatu kejahatan luar biasa yang terjadi sehingga hukum pidana harus hadir pertama kali untuk memberikan sanksi itu agar perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa tidak terjadi lagi di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Nah, terkait dengan pembunuhan berencana yang terjadi atau yang dialami oleh Vina dan Eki ini pada saat ini memasuki tahap baru ya. Setelah 8 tahun berselang waktu, maka kasus ini mencuat kembali ke permukaan ketika diangkat ke layar lebar dalam bentuk film yang diproduksi oleh para sineas Indonesia tentunya. Nah, tapi kita tidak membahas tentang film itu, tetapi kita bahas tentang adanya penetapan 3 orang DPO atau daftar pencarian orang yang dilakukan oleh pihak kepolisian di dalam hal ini ketika melakukan proses penyidikan terhadap perkara yang terjadi. Nah, ada 3 DPO yang ditetapkan, salah satunya adalah
Peggy Setiawan alias Peron. Nah, yang dua lagi belakangan ini DPO-nya atau status DPO-nya dihilangkan oleh pihak kepolisian dengan alasan fiktif atau keberadaannya tidak dijelaskan atau tidak diketahui bagaimana di mana keberadaannya sekarang, dan apakah nama-nama yang disebutkan oleh para tersangka pada saat itu memang benar-benar sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama, baru-baru ini ditangkap seorang DPO yang dirilis oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan nama Peggy Setiawan alias Peron. Nah, menariknya lagi, pada saat ini ada sekitar 64 advokat atau penasihat hukum yang bersedia membela Peggy Setiawan karena menurut mereka Peggy Setiawan ini bukanlah pelaku dari pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Nah, ini sangat banyak sekali bisa dijadikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang proses penegakan hukum. Nah, kembali yang bisa diambil pelajaran oleh para mahasiswa maupun oleh orang awam yang mengikuti perkembangan kasus tersebut. Nah, kembali ke DPO, daftar pencarian orang. Nah, ini di masing-masing negara terdapat pengistilahan yang berbeda-beda di dalam penyebutan terhadap orang-orang yang dicari dalam suatu kejahatan atau proses penegakan hukum pidana tersebut. Di Indonesia disebut dengan daftar pencarian orang atau DPO. Nah, dalam bahasa non formal atau bahasa sehari-hari biasa disebut masyarakat sebagai buronan. Nah, di negara-negara asing ada yang menyebutkan dengan istilah wanted atau orang yang dicari secara hukum. Nah, hampir sama dengan Indonesia, daftar pencarian orang. Nah, siapa yang berhak menetapkan seseorang itu masuk kepada DPO atau daftar pencarian orang atau tidak? Nah, dan apa kriteria yang harus disematkan atau diberikan kepada seseorang itu sehingga dia bisa masuk kepada daftar pencarian orang atau DPO itu sendiri. Nah, DPO sebagaimana dijelaskan atau sebagaimana kita ketahui bahwa merupakan daftar pencarian orang. Nah, siapa yang berhak? Pertama, kita lihat dulu dari kriteria. Nah, untuk menetapkan seseorang itu masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO, maka dia harus terlebih dahulu disangkakan atau dia harus terlebih dahulu diduga terkait dengan terjadinya suatu perkara tindak pidana. Apakah dia sebagai pelaku utama, turut serta, atau sebagai orang yang membantu melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, ini penyebutannya dalam DPO ini mesti ada kaitan dengan suatu proses perkara tindak pidana yang terjadi. Nah, setelah dia mempunyai keterkaitan, maka untuk dapat dinyatakan sebagai DPO ini harus ada bukti permulaan yang cukup atau keadaan-keadaan yang mendukung seseorang ini untuk dinyatakan sebagai DPO. Apa salah satunya? Salah satunya adalah keterangan dari saksi-saksi yang diperiksa oleh penyidik dalam proses pemidanaan tersebut. Misal ketika terjadi suatu tindak pidana pembunuhan seperti yang dialami oleh Vina dan Eki ini, maka pihak penyidik tentunya memeriksa saksi-saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut. Berangkat dari saksi-saksi yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, maka pihak penyidik akan memperoleh suatu keterangan dari saksi-saksi siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus atau dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Nah, orang-orang yang disebutkan oleh saksi-saksi inilah nantinya yang akan dipanggil dan diperiksa oleh penyidik sebagai seorang tersangka, dan ketika orang itu sudah hadir, maka
proses ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak penyidik. Nah, apa dan bagaimana cara penetapan tersangka seseorang? Tentu penyidik yang lebih berwenang untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka atau tidak. Nah, ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya, maka orang ini tidak hadir. Nah, ketika tidak hadirnya orang ini atau tersangka ini, setelah melalui panggilan yang patut dan wajar sebanyak 3 kali, maka ketika orang itu tidak pernah hadir dan datang memenuhi panggilan pihak penyidik dari kepolisian ini, maka dengan demikian berdasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia, maka penyidik berhak untuk menetapkan orang ini masuk kepada DPO atau daftar pencarian orang tersebut. Nah, ketika sudah ditetapkan sebagai DPO, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menyebarkan informasi kepada seluruh jajaran kepolisian bahwa sudah ditetapkan seseorang untuk menjadi DPO, dan ketika instansi kepolisian di daerah lain menemukan orang ini, maka dia wajib melakukan penangkapan, melakukan penahanan untuk dilakukan suatu proses pemidanaan yang akan dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan atau menetapkan DPO di awal tersebut. Nah, berkaitan kembali dengan kasus Vina Cirebon. Nah, ada dari 3 DPO yang sudah ditetapkan, ada 1 yang ditangkap, yaitu Peggy Setiawan alias Peron, dan yang 2 lagi daftar DPO-nya hilang. Karena apa? Karena menurut keterangan dari pihak kepolisian, DPO yang 2 lagi adalah fiktif, tidak sesuai dengan keterangan yang ada pada tersangka atau terpidana yang lain. Padahal penetapan DPO pada tahun 2016 yang lalu itu adalah berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Nah, apakah mungkin penyidik salah di dalam menetapkan DPO? Hal-hal ini bisa saja terjadi kekeliruan, dan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa DPO yang ditetapkan oleh pihak kepolisian tersebut adalah DPO yang fiktif, yang tidak sesuai dengan atau yang tidak ikut atau tidak terlibat dalam suatu proses terjadinya tindak pidana yang disangkakan kepada si tersangka dan terdakwa. Nah, sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pembelajaran di dalam hukum pidana bagi sobat-sobat sekalian tentang penetapan status DPO dan pencabutan status DPO yang dilakukan oleh pihak penyidik dari kepolisian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaat dan pelajarannya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya dalam akun-akun media sosial sobat-sobat sekalian. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.